Perkenalkan, aku Maria Magdalena Lintan Rustiawan dari Stikes Santa Elizabeth Medan dengan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini aku menjelaskan seperti judul yang udah ada di video ini. Oke, so enjoy! Metodologi penelitian. Nah, apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah panduan yang membantu penelitian menjelajahi data dengan cara yang rapi, logis, dan terstruktur untuk menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini mencakup pemilihan, metode pengumpulan data, teknik analisis, dan desain penelitian yang efektif, memastikan penelitian berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya. Menurut Kerlinger, tahun 1973, metodologi penelitian adalah the study of methods by which knowledge is gained. Artinya, metodologi penelitian adalah studi tentang cara-cara untuk memperoleh pengetahuan. Ini mencakup pemilihan metode, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Kerlinger menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam penelitian untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan berikut adalah materi yang akan kita rangkum kali ini. Perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. Di Indonesia, itu kayak naik roller coaster, ikuti setiap tikungan kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, metodologi penelitian ini ibarat resep rahasia untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Terdapat dua kategori utama, yaitu pertama itu metodologi kuantitatif, yang mengandalkan statistik untuk mengupas data. Terus juga ada metodologi kualitatif yang berusaha menggali pemahaman dalam melalui wawancara dan observasi. Perkembangan metodologi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak peneliti Indonesia yang mulai mengadopsi pendekatan campuran atau mixed methods, yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Berdasarkan jurnal ilmiah di Indonesia, peneliti mulai mengeksplorasi metodologi baru seperti penelitian tindakan dan studi kasus untuk menangani masalah kompleks di masyarakat. Metodologi yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan dapat menghasilkan penelitian yang lebih relevan dan berdampak. Menurut Dr. Sandu, penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Research. Kata research terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research yaitu penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Nice. Klasifikasi penelitian. Penelitian ilmiah adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi guna menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Metode dan pendekatan yang berbeda digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam rangka medis, penelitian ini penting untuk memahami aspek kesehatan dan keperawatan pasien. Selanjutnya, beberapa subtopik yang relevan dengan rangka medis akan dijelaskan. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur variabel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam rangka medis, penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan melakukan survei terhadap 100 pasien untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap layanan rumah sakit. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghitung persentase pasien yang merasa puas, memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas layanan yang diberikan. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui wawancara atau observasi. Dalam konteks rangka medis, peneliti bisa melakukan wawancara dengan dokter dan perawat untuk menggali tantangan dalam merawat pasien COVID-19, sehingga memperoleh perspektif yang lebih kaya tentang pengalaman tenaga medis. Penelitian dibagi menjadi dua kategori, survei dan survei. Survei mengumpulkan data dari banyak responden melalui kuesioner atau wawancara terstruktur, seperti data gejala dari 200 pasien untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan. Non-survei tidak mengumpulkan data langsung, menggunakan metode seperti studi kasus atau observasi. Contohnya, menganalisis perjalanan penyakit pasien langka untuk memahami pengelolaannya.
Penelitian dasar dan terapan memiliki fokus yang berbeda. Dasar bertujuan mengembangkan teori tanpa mempertimbangkan aplikasi praktis. Contoh, penelitian biologi sel untuk memahami mekanisme penyakit penting untuk membangun pemahaman mendalam. Terapan fokus pada pemecahan masalah praktis dan penerapan teori. Contoh, mengembangkan program intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan hipertensi, memberikan manfaat langsung di klinik. Karakteristik penelitian adalah ciri-ciri yang membedakan suatu penelitian dari kegiatan lainnya. Berikut penjelasannya. Sistematis, penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan terencana mengikuti metode yang jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya ada logis atau masuk akal. Proses penelitian harus didasarkan pada pemikiran yang rasional dan konsisten, sehingga hasilnya dapat dipahami dan diterima secara logis, empiris, dan rasional. Penelitian berlandaskan pada data dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau eksperimen, serta analisis yang didasarkan pada akal sehat. Reduktif, proses penelitian seringkali menyederhanakan fenomena kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dianalisis lebih mendalam. Replicable, yaitu penelitian harus dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa, sehingga validitas dan reliabilitas dapat dipastikan. Transmittable, hasil penelitian dapat dibagikan dan diterapkan oleh orang lain, serta memberikan manfaat bagi masyarakat atau bidang ilmu lainnya. Terencana dan sesuai konsep ilmiah. Nah, penelitian dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mengikuti prinsip-prinsip ilmiah untuk memastikan kualitas hasil penelitian. Dalam rangka medis, kegunaan penelitian dapat dicontohkan sebagai berikut. Secara ilmiah, penelitian yang dilakukan di rumah sakit mengenai prevalensi diabetes tipe 2 di suatu populasi dapat menghasilkan data yang berguna untuk memahami faktor risiko dan pola penyakit tersebut. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pola makan tidak sehat dan meningkatnya angka kejadian diabetes di kalangan pasien. Kegunaan praktis yaitu penelitian tentang efektivitas vaksin baru dalam mencegah penyakit menular dapat langsung diterapkan dalam program imunisasi. Data dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk merancang kampanye kesehatan yang lebih efektif dan memastikan bahwa populasi rentan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Now, pop quiz. Exam! Oh. Up top or not. I'm back. Masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau isu yang menjadi fokus dari suatu studi atau penyelidikan ilmiah. Masalah ini biasanya muncul dari situasi yang belum terpecahkan atau dari kebutuhan untuk memahami fenomena tertentu lebih dalam. Dalam penelitian, masalah harus dirumuskan dengan jelas agar dapat diidentifikasikan dan dianalisis secara sistematis. Identifikasi topik penelitian. Keterangan topik. Topik ini akan mengeksplorasi bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa, termasuk efek positif seperti dukungan sosial dan efek negatif seperti kecemasan dan depresi. Manageable topic. Topik ini dapat difokuskan pada mahasiswa di perguruan tinggi tertentu dan jenis media sosial yang populer di kalangan mereka, seperti Instagram dan Facebook. Obtainable data. Data dapat diperoleh melalui survei yang mengukur frekuensi penggunaan media sosial, tingkat kesehatan mental siswa, wawancara dan psikolog kampus, serta data dari studi sebelumnya tentang dampak media sosial. Significance of topic. Topik ini penting karena kesehatan mental mahasiswa adalah isu krusial yang dapat mempengaruhi presentasi akademik dan kualitas hidup mereka. Memahami dampak media sosial dapat membantu dan merancang program dukungan yang lebih baik. Interested topic, yaitu banyak pihak, termasuk dosen, konselor, dan orang tua. Identifikasi masalah adalah proses menentukan dan perumusan masalah yang akan diteliti. Ini adalah langkah awal yang penting dalam penelitian. Dalam konteks mahasiswa rekam medis, identifikasi masalah bisa dilakukan dengan menganalisis data yang ada, mengamati kondisi di lapangan, atau melalui wawancara dengan profesional di bidang kesehatan. Dalam melakukan identifikasi masalah, penting untuk memastikan bahwa masalah tersebut memenuhi beberapa kriteria, yaitu feasible, itu dapat dilaksanakan. Masalah yang
dipilih harus dapat diteliti dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, seorang mahasiswa menemukan bahwa ada ketidakakuratan dalam rekam medis yang diisi oleh perawat. Nah, dia dapat melakukan penelitian ini karena data dan akses ke perawat tersedia. Terus ada interesting atau menarik. Masalah yang akan diteliti harus menarik perhatian baik bagi peneliti maupun audiens. Misalnya, jika mahasiswa menemukan bahwa ada hubungan antara stres pasien dan kesalahan pengisian rekam medis, nah, ini bisa menjadi penelitian yang menarik. Novel atau pemberian nilai baru, yaitu masalah yang diteliti sebaiknya memberikan wawasan atau pemahaman baru. Contohnya, mahasiswa dapat meneliti penggunaan teknologi baru dalam pengisian rekam medis yang belum banyak diteliti sebelumnya. Terus ada etika atau etis, yaitu peneliti harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika, seperti privasi pasien. Misalnya, mahasiswa harus memastikan bahwa data pasien yang digunakan dalam penelitian tidak melanggar privasi. Yang berikutnya adalah relevan, yaitu adalah masalah yang dipilih harus relevan dengan kondisi saat ini dan memberikan manfaat bagi praktik medis. Misalnya, penelitian tentang bagaimana komunikasi efektif dapat mengurangi kecemasan pasien sebelum operasi. Sangat relevan. Tipe masalah penelitian. Tipe masalah penelitian merujuk pada kategori atau jenis masalah yang akan diteliti. Dalam konteks rekam medis, tipe masalah penelitian bisa meliputi masalah penelitian deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu. Contohnya, jika mahasiswa ingin mengetahui frekuensi kesalahan dalam pengisian rekam medis, maka tipe masalahnya adalah deskriptif. Masalah penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih kelompok. Misalnya, mahasiswa dapat membandingkan tingkat kepuasan pasien antara dua rumah sakit yang menerapkan prosedur komunikasi yang berbeda. Masalah penelitian asosiatif, penelitian yang mencari hubungan antara dua atau lebih variabel. Contoh, mahasiswa dapat meneliti hubungan antara tingkat pendidikan perawat dan akurasi pengisian rekam medis. Masalah penelitian explanatory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat. Jika mereka ingin mengeksplorasi penyebab kesalahan dalam pengisian rekam medis, maka tipe masalahnya bisa dieksplanatory. Nah, berikutnya adalah masalah penelitian eksperimen. Jika mereka merencanakan untuk menguji efektivitas pelatihan bagi staf dalam mengisi rekam medis, maka tipe masalahnya adalah eksperimen. Dengan memahami kriteria dan jenis masalah penelitian, mahasiswa dapat lebih baik dalam merumuskan dan melakukan penelitian yang berdampak. What is that? Why does this keep happening to me? Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Now it ends. Bye. See you when I see you. Goodbye.